saat itu tuh ada hobi saya, ya. Hobi saya tuh yang suka bikin kue. Oke. Bikin kue. Sampai ya teman-teman di kelas tuh banyak yang tahu tuh. Saya tuh nggak jajan kalau hari-hari tuh jajannya sedikit sekali. Uang sakunya itu saya simpan. Nanti ada hari tertentu saya bikin kue, saya bawa ke kelas. Kebetulan di IPA dulu di SMA 3 tuh saya SMA 3 itu ada pelajaran PKK namanya. Di situ ada pelajaran masak, pelajaran segala macam. Jadi saya ini bawa anak-anak muda cowok di IPA ya. Ternyata udah hatinya tergerak ke situ ya. Iya, saya tuh udah ada langsung ini bisa. Terus teman-temannya ini bisa dijual, gue beli kata dia. Oke, gue bikin sambal juga gitu. Nah bikin itu kalau kata Mas Budiman apa tuh yang katakanlah menggerakkan gitu ya untuk bikin kue, bikin sambal, terus apakah juga dengan senyum tadi gitu ya? Sehingga, nah itu apa tuh kalau kemudian tadi kalau kata si orang Amerika yang di penginapan tadi gitu ya, setelah berpuluh tahun kemudian Mas Budiman menyadari ternyata arti smile itu sebenarnya apa sih? Berarti buat saya ya saat itu pikiran saya tuh syukur. Syukur saya, loving. Loving itu, loving yang pertama tuh loving. Karena kan untuk bersyukur pertama kita mesti sadari dulu dong. Diri kita nih, ya nggak kecintaan kita terhadap apa, ternyata kita dapat anugerah nih gitu ya. Anugerah bahwa ini sesuatu ya. Meskipun ada kadang kontradiktori antara rasa syukur kadang-kadang, tapi kok ngalaminnya ini kok Tuhan mau mencoba gitu kan, nanti saya balik lagi ke itu. Pergumulan, tapi itu hal yang penting. Kenapa saya bisa senyum? Kenapa orang bisa melihat senyum saya meskipun saya senyumnya nggak sampai kelihatan gigi, tapi berarti orang bisa menangkap gitu loh. Menangkap yang saya rasakan itu ya, ketulusannya itu karena kalau vibrasi itu nggak bohong ya. Jadi ketika tadi kalau Mas Budiman bilang dari rasa syukur, loving, kemudian ketulusan, itu orang bisa nangkep gitu ya. Nah ini kaitannya sama anak-anak, balik dulu sedikit nih ke anak-anak muda sekarang gitu. Kalau saya melihat nih suka survei kecil-kecilan juga, saya melihat anak muda sekarang memang cenderung mereka adalah orang-orang yang purpose driven dibanding kita dulu gitu ya. Jadi kayak mereka iya kan kayak udah punya, gue mau kemana, gue punya prinsip begini gitu ya. Tetapi tetap harus diarahkan dulu. Nah artinya sebenarnya untuk anak-anak muda, untuk wirausaha muda itu jadi penting ya nilai-nilai seperti itu yang kemudian bisa jadi modal untuk apakah dia mau jadi leader, apakah dia mau jadi pengusaha gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik juga nih teman-teman di bukunya Mas Budiman tuh banyak kasih contoh-contoh cerita, terutama ketika Mas Budiman melihat ada orang di sana gitu ya. Yang menariknya tuh gini, orang sana tapi dia lihat budaya kita gitu ya. Yang itu loh yang gamelan ya. Buat gamelan, iya Nicole. Karena Nicole ya. Karena Nicole gini, ya. Kalau saya kan senang motret juga ya Mas Budiman. Jadi kalau orang lokal, misalnya orang Jogja terus di dalam gitu, di pelosok gitu ya. Dia itu tidak melihat keindahan sekelilingnya gitu. Tapi begitu ada orang luar, baru ketika orang luar udah ngelihat itu indahnya, oh itu indah gitu ya. Jadi ternyata kita tuh harus pinjem kacamata orang luar untuk sebenarnya kita tuh punya banyak kekayaan, punya banyak resource. Boleh cerita nggak yang Nicole itu gimana sih? Iya, itu ceritanya gini, saya tuh kenal Nicole dari tahun 2009 sebenarnya. Saya sekarang teman baik, kemarin dia juga kirim teks ya. Kapan bukunya saya dikirimin? Tenang Nicole, saya bilang. Nicole tuh nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia apalagi. Jadi Nicole tuh saya tuh terkagum ya, terkagum. Nicole tuh sebenarnya seorang guru ya. Dia guru musik, guru sekolah. Kalau di sini kan musiknya itu
ada sekolahnya gitu. Sekolah jadi kalau di Indonesia kan suka musik ya that's it gitu. Tapi di sini itu masuk kurikulum kalau musik. Diperdalam kita mau melihat kemampuan anak, bakat anak itu bisa diarahkan. Dia nggak usah masuk sekolah menengah gitu, langsung sekolah musik dari kecil. Cuma memang base-nya itu musik klasik ya. Tapi nanti ada tahapannya disuruh pilih gitu ya. Nah, yang menarik dari Nicole, dia tahun 2009 dia diundang oleh La Cité de la Musique lah, itu di bawah Sorbonne, Universitas Sorbonne. Dia datang karena dia pendidik gitu, sebenarnya pendidik anak-anak. Jadi saya cerita Nicole nih sebelum saya cerita kenapa Nicole-nya ceritanya Nicole itu semuanya ada di ceritanya di dalam buku. Tapi nggak apa-apa, menarik gitu buat saya. Sampai sekarang tuh saya kalau ketemu Nicole itu kayak ketemu saudara benar gitu ya. Lama, karena saya gitu kagum banget ya, seperti Teh Inong bilang gitu ya. Jadi intinya itu dalam seminar itu salah satu seorang profesor dia bilang, saya ada sesuatu buat Nicole, dia bilang gitu. Cuma saya nanti aja kamu ikut seminar dulu. Setelah ikut seminar baru dia gitu, saya mau kamu dengerin musik ini gitu. Yang didengerin adalah gamelan gitu. Jadi Nicole kenal gamelan tuh di sana justru ya. Jadi dan Nicole dari situ dia mendalami ya. Iya, jadi Nicole itu begitu dia mendengar itu Nicole orangnya spiritual juga kayak saya. Jadi kalau kita keletak udah Nicole udah kalau ngomong gini kayak Teh Inong nyambung gitu ya. Chemistry-nya nyambung gitu semuanya. Jadi dia langsung tapi yang menarik dari Nicole adalah dia mengambil bukan belajar musiknya, tapi dia mengambil filosofi dalam memainkan gamelan. Bagaimana pikirannya Nicole tuh jauh gitu ya. Jadi saya aja yang orang Indonesia nggak kenal filosofi main gamelan, nggak kepikiran. Dia bisa mengambil filosofi gamelan, artinya gimana Teh? Misalnya gamelan tuh dimainkan secara grup. Perlu ada kerjasama kan? Teamwork. Kerjasama di mana? Kerjasama dalam mendengarkan. Memainkan gamelan yang diajarkan itu bukan pakai note gitu ya. Jadi dia masing-masing lagu tuh diajarkan secara lisan gitu ya. Kamu nanti kesini, arahnya kesini. Jadi masing-masing tuh mesti pakai rasa. Dengar rasa. Oh ini saatnya dia masuk. Dia harus berhenti. Masuknya di sini dia harus berhenti. Itu kan punya kapasitas. Kapasitas mendengarkan. Kapasitas satu lagi nih saya belum keluarkan kata itu. Saya jadi deg-degan. Udah greget ya. Saya belum keluarkan kata itu biar pada penasaran kan teman-teman tuh tadi ada semuanya kan itu ya. Jadi saya harus pakai kacamata nih ketahuan nih ini ada siapa? Oh ada Kang Purkon ini teman saya tinggal di Tehran loh. Jauh-jauh nonton. Kemarin kita temenan di Facebook. Oh gitu. Iya. Itu juga apa kabar Pak Purkon? Teman diskusi saya. Nah, ada Mbak Rina juga. Iya. Mau dikasih tahu nggak sih kata-katanya? Saya udah penasaran nih. Itu kata-katanya satu aja sebenarnya, empathy. Jadi justru dengan kita punya rasa empati gitu ya, kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar gitu ya. Nah, kayak tadi kan kenapa harus seorang Nicole yang jauh di sana terus memahami filosofi gamelan, kenapa enggak kita yang ada di sini gitu ya. Betul. Nah, ini aku mau share foto ya kan, Mas Budiman nih, aku seneng tulisannya loh. Mas Budiman, pembelajaran dari Swiss tentang sikap melayani antara lain untuk mendapatkan sebuah kesadaran lingkungan gitu kan. Cocok kan? Jadi artinya justru orang muda gitu ya, milenial, future leader itu harus juga peka terhadap lingkungan, resource kita punya apa,
filosofi karena ajaran setiap suku aja di kita kan banyak banget ya, itu dalam semua gitu. Dan bagaimana sebenarnya pembelajaran dari filosofi masing-masing suku itu juga, atau daerah gitu ya, tradisi, ritual segala macam tuh luar biasa sekali ya. Belum keseniannya tuh ornamen, alat musik, baju, rumah. Itu udah cara bangun rumah di Bali beda dengan cara bangun suku Jawa, beda lagi sama di mana gitu ya, filosofi seperti itu ya. Nah, kepekaan empati itu jadi penting ya. Penting. Tapi penting bukan hanya untuk dari hospitality kan, background saya akhirnya betul. Dari semua segi kehidupan itu nomor satu empathy. Let's say sebagai entrepreneur. Ya, kan banyak nih sekarang karena pandemi ini ya Teh ya, orang kan ada yang nggak bisa melanjutkan pekerjaan, dia harus gimana caranya supaya bisa bertahan ya, pendapatan tetap gitu kan, banyak tuh. Saya tertarik nih dengan ibu-ibu yang yang udah bisa masak gitu ya. Cuma kan suka pada nanya tuh, apa masakan saya laku nggak ya gitu kan? Apa gimana, ada peminatnya nggak? Nah disitulah perlunya empathy. Disitulah kita memang pada saat itu kita yang jadi perlu empathy, tapi dengan kita justru berbalik arah untuk kita bangkit, melihat empathy orang yang ada, siapa yang membutuhkan makanan, misalnya gitu kan. Oh dia butuhnya ini, ternyata itu kan mesti a certain level of empathy untuk kita melahirkan sebuah awareness produk. Ya, jadi awareness dulu, baru kemudian ini nih yang bisa kita berikan ya. Jadi justru tadi loving